Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mas Joy alias Yoyo Nugroho di channel tutorial desain grafis ataupun lettering. Nah, kali ini saya ingin sedikit membagikan sebuah timelapse proses mendesain sebuah frame ataupun kita kenalnya sebagai figura yang bisa diaplikasikan untuk karya-karya semacam bernuansa vintage ataupun retro. Biasanya sih gitu. Yuk langsung saja, yuk kita simak yuk. Oh iya, mohon maaf sebelumnya untuk kualitas sound atau audio yang mungkin kalian rasakan masih banyak noise ataupun kegaduhan di backgroundnya, karena mungkin juga ada penyederhanaan tools ya. Jadi karena ini tools recordingnya masih belum ada, jadi ini sementara kita pakai headset saja ya, hitung-hitung untuk mengawali sebuah kegiatan yang bermanfaat di masa work from home yang banyak nganggurnya, ya enggak teman-teman. Jadi ada baiknya kita di waktu yang luang ini kita banyak mengasah skill ataupun menambah banyak pengetahuan untuk meningkatkan kualitas skill kita. Oke, jadi gitu. Selamat menyaksikan ya. Pilih ukuran sesuai keinginan kalian. Saya sih defaultnya di resolusi sedang ini ya, karena menyesuaikan kekuatan desktop sama RAM-nya, biar goresan penanya enggak terlalu nge-lag begitu. Nah, ini karena bentuknya frame, kita buat pakai teknik copy paste aja, karena saya pakainya Adobe Photoshop CS6. Kayaknya setelah saya browsing belum ada fitur untuk symmetrical drawing ataupun yang namanya itu menggambar langsung secara duplikasi, kanan kiri bisa sama, atas bawah gitu. Nah, kita siasati dengan membuat teknik copy paste aja. Jadi kita hanya membuat satu sisi saja, satu sisi sudut. Kita awali di sudut kiri bagian atas. Kita bikin sketsanya dulu ya. Nah, semisal sketsa kasarnya sudah jadi, kita copy paste saja kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Kita copy paste, terus kemudian kita transform, reflect pakai horizontal. Untuk transform bisa cara cepat pakai Ctrl T di Windows. Untuk di Mac kalian bisa cari sendiri ya, karena saya belum terbiasa untuk bermain-main dengan desktop Mac begitu. Jadi di transform aja. Setelah diduplikat sendiri bisa menggunakan cara cepat, yaitu Ctrl J. Setelah diduplikat baru ditransform, reflect horizontal untuk kanan kiri, reflect vertikal untuk reflect atas bawah. Jika sudah direflect, langsung saja kita merger atau digabung saja. Bisa langsung menggunakan Ctrl E, merge
atau langsung klik kanan, dipilih layarnya, terus pilih merge layer. Nanti seluruh 4 layer tersebut akan langsung dijadiin satu oleh Photoshop. Nah, ini sketsa kasarnya. Terus kemudian setelah sketsa kasar kita masuk ke tahap inking untuk membuat line artnya. Kita transparansikan saja untuk sketsanya sesuai keinginan kita, di angka 30-60% agar tidak mengganggu. Terus kita mulai saja inkingnya. Jangan lupa pakai layer baru ya di atasnya. Kita inking begitu. Oh iya, sedikit cerita. Ini nanti sambil menyaksikan timelapse juga saya isi narasi gitu ya, sedikit cerita terkait latar belakang terbentuknya video ini. Jadi beberapa hari kemarin senior kita di dunia lettering, Mas Arpisa dari Surakarta, itu membagikan sebuah tutorial yang menarik, yaitu cara membuat sebuah symmetrical frame atau geometrical frame. Nah, dari situ kemudian saya ingin mempraktekkan nih gimana sih cara buatnya, dan dulunya memang sebelumnya saya sudah banyak aktif di dunia YouTube, banyak aja di video reupload. Nah, ini daripada nganggur, saya coba bikin video-video timelapse ataupun sesuatu yang bisa kita ambil pelajari gitu. Nah, inspirasinya dari Mas Arpisa yang membuat tutorial geometrical frame itu. Hanya saja ketika praktek dari sketsa hingga finalisasi itu kadangkala jatuhnya malah sangat jauh, karena bagaimanapun juga saya juga ngakuin saya masih pemula, dan ini hanya istilahnya sebagai dokumentasi belajarnya saya untuk mempraktekkan ataupun mengulang-ulang pelajaran yang telah saya dapatkan dari para senior hand lettering di Indonesia, begitu. Jadi teman-teman juga kalau bisa, alhamdulillah bisa termotivasi dari video saya sehingga bisa ikut-ikutan untuk mempraktekkan ilmu yang didapat dari Mas Arpisa. Oke. Jadi ini saya softwarenya pakai Photoshop CS6, Adobe Photoshop CS6, sama tools pen tablet dari XP, tepatnya XP Deco 01 atau 01, begitu. Brushnya standar bawaan dari Adobe Photoshop yang juga terinspirasi dari salah satu pegiat desain grafis di Indonesia, yang kalian juga bisa atau mungkin juga pernah mengikuti yang namanya channel Bazir Grafik. Nah, itu tutorialnya sangat bagus sekali untuk diikuti, dan juga jangan lupa dipraktekkan gitu ya teman-teman.
begitu. Nah, sebagai catatan juga, perhatikan ukuran brush yang kalian gunakan untuk inking, pastikan berbeda dengan yang kalian gunakan untuk detailing. Maksud di sini adalah size-nya atau ukurannya. Jadi apabila untuk inkingnya kalian menggunakan ukuran 80 poin brushnya, misal begitu, nah untuk detailing bisa dikecilkan menjadi 50 ataupun 60 ataupun kalian sesuaikan menurut selera masing-masing, tapi agar lebih nyaman biasanya memang lebih kecil ukurannya daripada inkingnya, begitu. Setelah inkingnya sudah jadi dan terbentuk line artnya, kita bisa mulai untuk mendapatkan detail-detail agar nuansa vintage ataupun retronya lebih terasa. Nah, ini mungkin bisa kalian koreksi ya, karena saya otodidak. Saya itu melihat setiap vintage itu agar nuansanya terasa itu dengan menggunakan pola engrave, apa ya namanya, ukiran ya, ukiran kecil-kecil itu bisa membuat kesan vintage-nya lebih kental. Nah, untuk kesan vintage ataupun kesan retro yang didominasi pola ukiran atau engrave, kalian bisa lihat tutorialnya atau YouTube-nya Mas Tony Midi. Nah, beliau pernah mengupload sebuah video yang menjelaskan tentang cara shading dengan menggunakan teknik engraving atau teknik ukiran. Nah, karena saya bisanya sedikit-sedikit, nah ini saya nirunya jadi seperti ini. Nah, mungkin bisa jadi style saya juga kan ya. Begitu.
mungkin yang masih sama-sama belajar, kita mungkin bisa berbagi share ataupun berbagi tips di kolom komentar ya. Bisa juga meluruskan teknik yang mungkin saja dirasa kalian ternyata salah yang saya lakukan. Seharusnya begini mas, itu juga terbuka ya di komentar. Bisa kalian coret-coret pendapat kalian tentang video ini sebagai feedback bagi saya untuk melakukan perbaikan di video yang akan datang. Dan teknik detailing ataupun inking untuk mempersingkat waktu sama saja seperti yang kita lakukan pada sketsa yang sebelumnya, yaitu kita fokus di satu bidang atau satu sisi saja. Nanti tinggal diduplikasi dan kemudian di mirror ataupun di reflect. Begitu. Ini saya pilih di fokus di area kiri atas. Dan mungkin untuk video kali ini kita sampai di sini dulu. Kita baru masuk di tahap jadiin frame saja, dan kemungkinan saya juga akan bikin time lapse terkait dan finalisasi frame ini mau jadiin karya yang seperti apa, begitu ya. Jangan lupa jika kalian menyukai video ini ataupun mengambil ada yang bermanfaat di video ini, di subscribe dulu aja, oke kan? Dan jika kalian ada sesuatu hal yang mungkin ditanyakan ataupun ada yang mau disampaikan di kolom komentar, jangan sungkan untuk menuliskannya. Baik, sampai di sini dulu. Silahkan mempraktekkan, silahkan bersemangat untuk membuat karya di masa yang luang seperti ini. Sampai jumpa, salam kreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.